Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan begitu pula selanjutnya, hari-hari kedepannya juga demikian. Nah, saya sangat senang hari ini karena kalian datang tepat waktu. Tentu ada juga yang tidak datang tepat waktu, tapi tidak apa-apa. Tapi mereka datang dengan sangat ceria, mereka gembira, mereka happy, mereka bersemangat untuk belajar. Dan tentu juga ada juga yang kurang bersemangat, ada yang datangnya dengan lesu, ada yang sedang patah hati, sakit hati, ditinggalin pacar mungkin, ataupun sedang punya masalah hidup mungkin. Semoga kita bisa keluar dari permasalahan kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk melewati permasalahan kita. Nah, tentunya kita sebagai teman tentunya kan kita harus memberikan semangat kepada mereka. Ayo kita berikan semangat kepada mereka. Tepuk semangat. 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 Tarik sis. Semangat. Nah, mungkin dengan cara seperti itu kalian bisa lebih semangat lagi. Kita lebih rileks lagi dalam pembelajaran kali ini. Nah, materi hari ini yaitu meraih berkah di hari Jumat. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi dalam melaksanakan sholat Jumat. Jadi ada sunnah-sunnah yang dilaksanakan Nabi ketika hari Jumat, ketika sholat Jumat. Nah, demikianlah. Jadi kita dituntut oleh Nabi untuk melaksanakannya. Sholat Jumat itu kita mengamalkannya dengan baik dan benar, dengan penuh hikmat gitu. Nah, jadi kalian ketika mendapatkan materi ini, kalian praktekkan ke teman-teman kalian, pasti teman-teman kalian merasa wah luar biasa, ataupun kepada orang tua kalian pasti merasa hebat sekali anak saya ini, dia menjalankan sunnah-sunnah yang sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, sangat luar biasa. Jadi demikian, ketika kalian tujuan dari ini untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dan ketika kalian mengamalkannya pasti akan berkah nantinya. Kalian akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, yaitu mungkin apresiasi dari orang tua, teman-teman sekalian, masyarakat. Wah, luar biasa, anak ini menjalankan sunnah Nabi gitu ketika sholat Jumat. Nah, semoga kalian mengamalkannya dengan baik. Oke. Nah, apa sih pengertian sholat Jumat? Jadi sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan di hari Jumat pada waktu zuhur. Nah, jadi di hari Jumat itu, pada waktu zuhur kita melaksanakan sholat Jumat, tidak melaksanakan sholat zuhur, tapi sholat Jumat. Nah, dilaksanakannya juga setelah 2 kali khutbah. Jadi khutbah yang pertama udah selesai, kemudian khutbah yang kedua biasanya doa-doa, dan setelah itu baru kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, apa sih hukum dari sholat Jumat itu? Hukum dari sholat Jumat adalah hukumnya fardu ain. Apabila kita mengerjakannya mendapat pahala, apabila kita meninggalkannya kita mendapat dosa. Jadi sholat Jumat ini sama dengan sholat 5 waktu. Hukumnya wajib. Apabila kita meninggalkan mendapat dosa, apabila kita melaksanakannya kita mendapat pahala. Sungguh luar biasa. Nah, mungkin ada juga yang bertanya-tanya, apa sih dalilnya? Ada nggak sih dalilnya? Tentu ada. Nah, dalil ini diambil dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Maksud dari ayat ini adalah menyuruh kepada kita, wahai orang-orang beriman, apabila sudah azan, ayo segeralah melaksanakan sholat Jumat. Segeralah melaksanakannya tepat waktu. Nah, kita disuruh untuk meninggalkan sifat-sifat dunia kita. Kita disuruh untuk meninggalkan perkara-perkara dunia kita. Perkara dunia itu apa sih? Ya tadi seperti jual beli, main game, main-main sama teman. Kita disuruh untuk meninggalkannya terlebih dahulu. Kan kalian juga kalau sekolah kan hari Jumat biasanya jam 11 udah pulang. Karena untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di kampung kita. Begitu. Nah, untuk melaksanakan sholat Jumat juga kita harus tahu apa saja syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Nah, syarat wajib sholat Jumat yang pertama adalah kita harus Islam. Nah, orang Kristen tidak bisa sholat Jumat kah? Tidak bisa, karena kita sebagai umat Islam yang menjalankannya agama kita. Kita menjalankan agama kita dan kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak hanya sholat Jumat, tapi ajaran-ajaran agama kita, ajaran-ajaran agama kita harus menjalankannya. Yang kedua, balik. Kita sudah melalui masa puber kita sudah melalui masa balik kita. Jadi apabila kita belum balik, apakah tidak boleh melaksanakan sholat Jumat? Boleh saja. Boleh melaksanakan sholat Jumat. Tapi apa ya kata orang, belum dicatat gitu, belum dicatat amalannya itu, amalan sholat Jumatnya. Nah, yang ketiga yaitu berakal sehat. Jadi kita seorang muslim yang berakal sehat itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan orang muslim yang gila itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat yaitu laki-laki. Laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga bisa melaksanakan sholat Jumat, tapi tidak diwajibkan. Cukup mereka sholat di rumah dan menggantinya dengan sholat zuhur. Nah, yang kelima adalah orang sakit. Orang sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi mereka diberikan keringanan untuk menggantinya dengan sholat zuhur. Yang keenam adalah dia tidak berpindah-pindah atau tidak sedang melaksanakan perjalanan jauh. Maksudnya apa? Terkadang kita sedang melaksanakan perjalanan, kita sedang berada di bis, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak boleh melaksanakan sholat Jumat, tapi digantikan dengan sholat zuhur. Nah, gitu. Nah, dan selanjutnya adalah syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakannya di tempat gitu, di tempat umum, bukan tempat umum sih, lebih ke lingkungan masyarakat. Jadi di situ di lingkungan masyarakat ada masjid, kita sholat di situ. Tujuannya untuk yaitu berjamaah. Kita sholat Jumat itu berjamaah, dilaksanakan pada waktu zuhur dan didahului oleh 2 khutbah. Itu adalah syarat sah. Nah, selanjutnya yaitu adalah sunnah-sunnah sholat Jumat. Inilah sunnah-sunnah sholat Jumat untuk kita mendapatkan keberkahan. Setelah kita mengetahui apakah kita masuk ke dalam kategori kriteria syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat, maka kita harus mengetahui sunnah-sunnah di sholat Jumat. Yang pertama itu ada, kita harus mandi, mencukur kumis kita merapikan rambut kita, menyisir. Kemudian kita memakai pakaian terbaik, kemudian kita memakai parfum. Nah, itu adalah bagian-bagian
kita, bagian-bagian dari kita persembahkan untuk Allah yang terbaik gitu. Kita mandi bersih, wangi, kita sisir rambut kita rapih. Tentunya itu adalah bagian dari cara kita menyayangi Nabi kita dan juga menyayangi kita, menunjukkan rasa cinta kita kepada agama kita gitu. Kita melaksanakannya dengan penuh hikmat. Kita sudah mandi bersih, kemudian memotong kuku, kita memakai pakaian terbaik dan menggunakan parfum. Itu adalah bagian sunnah yang sangat dianjurkan kita sebelum melakukan sholat Jumat, sebelum pergi ke masjid. Kita harus melakukan itu agar kita bersih gitu. Dan juga kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sunnah yang selanjutnya dalam melaksanakan tahiyatul masjid. Apa itu tahiyatul masjid? Yaitu sholat yang dilaksanakan ketika kita datang ke masjid, kita langsung sholat, tidak duduk dulu. Biasanya kita datang ke masjid, ambil air wudhu, langsung duduk. Tapi sebelum duduk, kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu agar mendapatkan pahala juga. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak membaca sholawat Nabi. Tujuannya apa? Ya sama, untuk meraih berkah, untuk mendapat syafaat. Setelah kita melaksanakan sunnah-sunnah, melaksanakan sholat Jumat, tahiyatul masjid, kita sholawat, tentu pahala kita itu berlipat ganda. Walaupun tujuan kita beribadah itu bukan mendapatkan surga, pahala dan lain sebagainya, tapi tujuan kita yaitu kita beribadah untuk Allah, kita memberikan terbaik untuk Allah, karena Allah adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Seperti itu. Nah, jadi adapun hikmah dari sholat Jumat ini yaitu mempererat tali silaturahmi, ukhuwah Islamiyah kita. Loh, kok bisa? Ya tentu bisa. Setelah sholat Jumat tentunya kita pulang bareng-bareng, salaman sama teman-teman kita, orang-orang Islam lainnya, orang-orang Muslim lainnya. Jadi mempererat tali persaudaraan kita. Jadi pesannya yaitu kalian harus sholat Jumat, karena sholat Jumat adalah wajib hukumnya, dan menjalankan sunnah-sunnahnya juga, agar kita menjadi umat-umat yang terbaik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.